Savana Divka. Saya di sini akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya tentang pelayanan publik. Jadi waktu itu saya akan membuat KTP, dan tapi waktu itu saya membuat KTP itu pada usia 18 tahun setelah usia saya 18 tahun. Nah, waktu itu saya sudah melewati berbagai proses, yaitu meminta pembuatan KTP melalui RT, RW, dan kelurahan. Nah, waktu saya mau menuju tahap ke kecamatan, nah di situ pandemi COVID. Nah, waktu itu saya datang ke kecamatan setelah 2 minggu liburan pandemi COVID. Nah, waktu itu pelayanan publik kan sudah dibuka kembali kan di kecamatan. Nah, waktu itu saya datang ke kecamatan, kalau ke kecamatan, terus di sana ternyata tutup dan nggak bisa melakukan pembuatan KTP. Nah, waktu itu saya dibilangin sama pegawai kecamatan kalau misal mau pembuatan KTP itu mungkin nunggu pengumuman dari pihak pemerintah dulu, kayak gitu kan. Nah, terus habis itu saya tanya, kira-kira berapa lama ya Mas? Mungkin 1 mingguan lagi Mbak bisa balik lagi ke sini gitu. Terus setelah 1 minggu saya balik lagi ke kecamatan. Nah, ternyata belum ada keputusan dari pemerintah untuk pembuatan KTP itu bagaimana gitu kan. Nah, terus habis itu akhirnya ke pending selama 1 bulan. Saya belum buat KTP karena waktu itu sempat belum ada konfirmasi lagi dari pemerintah. Waktu itu belum ada keputusan pembuatan KTP itu sistemnya harus bagaimana. Nah, terus waktu itu sekitar 1 bulan saya nggak ngurus lagi ke kecamatan karena pandemi COVID, dan waktu itu akhirnya saya datang lagi ke kecamatan. Ternyata sudah ada konfirmasi bahwa pembuatan KTP itu dilakukan di pusat di Disdukcapil Kota Tegal. Nah, waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk membuat KTP di Disdukcapil Kota Tegal. Nah, waktu itu saya pergi ke sana. Saya bilang sama pegawai di sana kalau saya ingin membuat KTP gitu, udah ada persyaratannya segala macam sudah dibawa. Nah, terus waktu itu akhirnya setelah pembuatan KTP ternyata bisa melakukan pembuatan KTP secara online. Nah, waktu itu saya melakukan pendaftaran secara online gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya melakukan pendaftaran secara online, tetapi waktu itu sempat ada kendala karena ada kesalahan seperti itu. Nah, waktu itu besokannya saya kembali ke Disdukcapil, terus di Disdukcapilnya lagi itu saya bilang ke pegawai kalau misal saya mengalami kesulitan gini, tapi respon dari pegawai dari Disdukcapil tersebut itu, iya Mbak, coba diulangi lagi gitu kan. Tapi saya mau ngulangin lagi nggak bisa karena waktu itu susah juga. Nah, waktu itu juga ada beberapa dari ibu-ibu sama bapak-bapak juga yang mau buat kayak semacam kakak akta kelahiran anak, seperti itu pun harus online gitu. Mengalami kesulitan karena lebihnya lagi itu kan karena bapak-bapak ibu-ibu yang nggak terlalu mengerti sosmed gitu kan, nggak terlalu mengerti gimana cara pembuatannya kalau melalui online. Jadi waktu itu tidak ada bantuan dari pegawai dari Disdukcapil tersebut gitu. Jadi waktu itu sempat banyak banget di situ yang merasa kesulitan gitu, tapi tidak ada pegawai itu tidak ada yang membantu gitu. Nah, terus waktu itu selama 1 bulan nggak bisa karena waktu itu saya juga harus mengurus sekolah gitu kan, kuliah, jadi waktu itu sempat ketunda. Nah, akhirnya waktu itu saya mencoba lagi di rumah. Nah, terus waktu itu saya akhirnya mengambil alih untuk ngambil nomor antrian aja deh, nanti saya datang ke Disdukcapil ngasih persyaratan, habis itu foto, mungkin kayak gitu kan. Nah, terus ternyata saya ambil antrian, saya datang sesuai dengan jadwal yang diterterakan di situ. Saya datang sesuai jadwal, terus saya di situ udah bisa foto segala macam, melakukan tanda
tangan KTP juga. Setelah itu di situ pegawai dari Disdukcapil tersebut memberitahu saya bahwa KTP itu jadi sekitar 2 hari lagi, 2 hari ke depan gitu. Nah terus habis itu setelah 2 hari ke depan saya datang lagi ke Disdukcapil. Saya ngantri dari siang sampai sore. Itu ternyata sama sekali belum jadi, dari KTP-nya sendiri itu belum jadi. Nah terus habis itu akhirnya saya datang sekitar 1 minggu ke depannya lagi, karena waktu itu juga saya lagi ngurus kuliah juga. Jadi waktu itu akhirnya baru sempet itu seminggu lagi saya datang ke situ. Saya ngantri dari pagi jam 10 sampai baru kepanggil antrian itu sekitar jam 2 siang dan KTP saya sudah jadi gitu. Jadi menurut saya nih pelayanan publik yang saya alami ini, menurut saya ya buat kedepannya, kalau misal untuk kayak misal ada pandemi kayak gitu, ada halangan atau apapun, kalau misalkan ada yang kurang, kayak misal orang lain juga membutuhkan kayak misal pembuatan KK atau surat-surat yang lain gitu kan, jadi kayak kasihan harus kehambat, harus menunggu konfirmasi kayak gitu kan. Itu yang di kecamatan. Nah kalau untuk yang di Disdukcapil sendiri, menurut saya sih sebaiknya kalau seperti itu ya online itu adalah beberapa dari pegawai Disdukcapil yang sebaiknya itu bisa menuntun publik itu, menuntun masyarakat supaya masyarakat tuh bisa mendaftar online seperti itu. Apalagi kalau misalkan yang nggak punya HP misal, itu kan jadi kayak misal dibantu dari pegawai Disdukcapilnya supaya bisa mendaftarkan diri, misal mau pembuatan KK atau pembuatan akte kelahiran atau pembuatan KTP seperti saya, jadi bisa gitu loh. Menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk pelayanan publik, pengalaman saya tentang pengalaman publik itu sekian. Jadi bila ada kekurangan atau salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.